orang Kristen sekarang itu menurut ibu palsu, maksudnya gitu? Bukan menurut saya. Sekarang yang dipertanyakan, Yesus yang kalian sembah di gereja, apakah Yesus anak Bunda Maria atau Yesus yang hanya yang bertemu dengan Paulus di padang gurun? Sebenarnya sama aja Bu, hanya memang proses bertemuannya beda, dan konteks itu dalam memahami firman Tuhan perlu memahami konteks Bu dalam menafsir. Nah, di konteks apa yang Ibu jelaskan di Matius 24 itu konteks air saman Bu. Ketika air saman menjelang air saman nanti itu akan ada guru-guru palsu. Itu maksudnya di situ. Nah, konteks di kisah para rasul adalah ketika dalam perjalanan Paulus ke Kau jawab, Bang. Sebentar, Abang. Itu konteks akhir zaman, Abang. Konteks akhir zaman tidak ada sekarang orang yang mengaku Mesias, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ya, saya harus berangkat. Oh iya dong, sepele dia. Hah, sepele. Sepele, hati-hati. Jalan saya, Dek. Yes, Ya. siap, Abang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan kemana-mana, saya tetap di sini. Saya monitor di masjid, dari orang nanti khutbah saya putar HP di masjid. Oke. Tanya Bang Abdil, maafkan saya Bang Zuma, hanya hiburan tanpa mengurangi rasa hormatku kepada Udah kamu kerja. diblokir, udah banyak cerita. Aduh, makasih ya Bang Abdil. Akhirnya kita bisa membuat Bang Zuma memakai emot seperti itu. Mulai, udah berbahagialah kau hari ini. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya, Kristen tadi Abang Andi dengan Abang Poh Ica, silakan naik. Ini temanya Yesus palsu di gereja. Ya, kita menyambung diskusi yang sudah dijalankan tadi sama Bang Zuma dengan Bang Andi. Bang Andi, kalau mau naik silakan naik ya Bang Andi ya. Atau Kristen yang lain naik. Saya mohon di sini harus buka kamera. Yang Islam tidak usah dulu naik. Yang Islam di bawah tap-tap layar, yang sudah waktunya Jumatan, monggo dilaksanakan dulu, ditunaikan dulu Jumatannya. Setelah itu nanti bergabung lagi begitu. Saya sebenarnya pengen juga saudara muslim yang lain tidak ada yang mau naik ya. Saya selalu Bunda Nora, amin. Bang Zuma tumben tidak ada, dia punya apa ya? Boneka-bonekanya. Halo, Halo Ardi. halo. Ya, agama apa Bang? Kalau Islam dibuka kameranya. Kalau di Islam silakan turun, Kristen buka kamera. Saya Kristen. Ya, saya undang buka kamera ya Bang. Sebentar. Belum bisa.
Udah, saya udah undang itu abang. Langsung aja, gak usah buka kamera. Jadi saya kan sudah mengatakan begini, yang Kristen wajib buka kamera, Islam di bawah saja. Assalamualaikum Bang Dio. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen buka kamera, yang Islam di bawah. Itu tadi peraturannya. Ini sudah buka. Belum abang. Sudah tahu? Tidak usah dengan mukaku juga. Yang ini yang dibahas, ini saja yang dibahas, jangan muka. Dimaklumi aja kak, mukanya belum beres, masih dalam tahap operasi. Tadi malam seru kali kalian di rumah Zuma tadi malam ya. Aku nggak naik pula. Oh ini semalam, tadi Iya, kan? pagi, Tadi malam. subuh kan? Kok subuh? Di rumah Zuma sampai subuh kalian? Iya sampai jam 3 di sini, jam 4 di sana sholat subuh. Tai, marah dia Bang Dio, marah dia. Tai katanya. Coba. Aku demen kali orang-orang yang tantrum. Kenapa marah dia? Kenapa marah kau Bang? Yang jelas aja, bahas itu bahas aja, nggak usah bahas agama orang, babi. Abang kok marah? Ya bukan marah, urus agamamu, tai. Itu nggak boleh. Itu Nah, salah coba. satu kan oleh Coba, Tuhan. ini bahas dulu Yesus palsu di gereja ini apa? Lah, Yesus kan sudah mengatakan. Mengatakan apa? Loh, kita baca yuk bagaimana? Yesaya. Coba baca. Oke. Bentar ya Bang. Baca ya Bang. Kristen, Abang ini kok pelan-pelan tidak aja boleh kak, tuh? Kristen banget mulutnya. Itu. Kamu juga, Dio Pratama, tidak usah kau begitu anjing. Kok jangan kayak gitu sama ustaz saya, kurang ajar. Kau juga Nora, babi. Saya tidak masalah. Saya tidak masalah kalau kau caci maki saya. Tapi jangan kau caci maki ustaz saya. Kurang ajar. Setan kau. Aku pak, ada telepon. Bagi saya Jadi, siapa? kenapa kak? Ada telepon tadi, kenapa kak? Dia bilang tai. Waduh. Bukan begitu, saya tidak suka. Kau silakan caci maki saya. Kami tidak seperti ajaran kalian. Adapun pendeta kalian kurang ajar, tidak ada adab. Kurang ajar. Dia nggak suka kok kayak gitu. Sabar. Padahal kurang ganteng apa lah aku dibilang tai, astagfirullah. Bukan, di Bibelnya aja mereka ada ajaran makan tai, minum air kencing. Nih, Aku ditelepon. Kan Nora, aku turun bentar ya. Ini aku ditelepon dari kantor, bentar. iya, oke. Ya, Yesaya 56 ya. Yesaya 56 nomor 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Nah, ini artinya apa? Artinya, Yesus itu mengajarkan untuk berhati-hati kamu akan ada penyesat-penyesat yang datang mengaku bahwa Yesus itu, yang datang mengaku memakai nama Yesus, Mesias. Gitu. Jangan kayak gitulah, ya. Diskusi-diskusi. Jangan ngomong tai, jangan ngomong babi. Apalagi itu merujuk kepada oknum yang dimana itu kami gurukan, jadi ustadz kami gitu loh. Ilmunya loh. Harus paham ilmunya.
Bukan orangnya yang kami apakan. Ilmu yang dimiliki oleh beliau itu yang kami hargai, kami hormati gitu. Lucu kali. Nggak suka saya. Halo anak Toraja, Halo, di agama apa bang? Kristen Bu. Nah, wajib buka kamera di sini bang. Buka kameranya abang. Oke, ya. Tadi saya kan sudah membaca di Yesaya 56 nomor 1. Taati perintah. Tunggu dulu. Ini Yesus palsu, Yesus yang lahir di pohon kurma atau Yesus yang lahir di Bethlehem di kota Daud ini? Yesus yang mati terkutuk, abang. Di mana Yesus mati terkutuk? Loh, di Galatia 3 nomor 13, abang. Galatia 3, tunggu dulu. Yesus yang lahir di pohon kurma lebih mulia daripada Yesus yang kata kalian lahirnya di kandang hewan, Mas. Oh, yang mananya palsu itu, Bu? Ya, silakan dibaca, Bang. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13. Ya, Bang. Coba Bang baca. Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk, karena jika sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, yang digantung pada kayu salib itu siapa, Bang? Yesus, Yesus anaknya Bunda Maria? ya. Oke. Nah, oke. Terus Abang buka di dalam Matius 24, Abang. Matius 24, Bang. Ya, ayat. Sebentar ya, Bang. Ayat mulai dari 4, Bang. 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar. Ya? Sampai 5, Bang. Udah. Kan sudah dibilang Oh, kamu. ya, sudah. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Betul? Gimana? Belum ada itu yang menyatakan dirinya Mesias, ada nggak? Kenapa, Bang? Ada nggak sekarang yang menyatakan dirinya Mesias? Kita buka di dalam KPR 9, Bang. Apa itu KPR lu? Kapurung. Kisah para rasul, Pak. Kenapa pula kapurung? Tiba-tiba kapurung masuk di Bibel, ada aja kau. Kau pikir Paulus itu orang Toraja? Ada aja.
KPR itu anak Toraja, kapurung itu KPR itu kisah para rasul, bukan kapurung. Oh, kisah para rasul. Kukira kapurung. Iya. Di sini kita makan. Ya, buka KPR 9. KPR 9 mau kau buka kau dulu itu. Udah kira kapan Oh, Paulus makan sagu? 9. Iya, ayat 5. Kisah para rasul 9. Kisah para rasul 9 ayat 5, nomor 5. nomor 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini Yesus siapa ini? Yang datang kepada suara yang datang kepada Paulus. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu Yesus. Iya, Yesus siapa itu? Yesus. Tuhan Yesus. Iya, Yesus siapa? Nama panjangnya Yesus siapa? Menurut kamu Yesus siapa? Dia gelarnya Astagfirullahaladzim. Yesus siapa dia? Yesus Kristus atau bukan? Ya, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, di dalam Matius 24 nomor 4 dengan 5, apa kata Yesus? Waspadalah, akan ada datang penyesat-penyesat dengan memakai namaku, mengatakan akulah Mesias. Nah, sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Paulus ini Yesus Kristus atau Yesus anak Bunda Maria? Yesus anak Bunda Maria lah. Yesus Kristus. Mana dikatakan itu Yesus? Ya? Anak Bunda Maria. Kenapa? Mana Yesus mengatakan kalau dia datang kepada Paulus? Apa kau maksud ini? Loh, Yesus mengatakan Matius 24 akan datang orang memakai nama Yesus dan orang itu akan menyesatkan kamu. Di mana menyesatkan? Ini salah paham Bu Nora ini. Oke, buka Matius 7. Coba silakan dulu. Silakan Matius 7 nomor 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kapurung. Lagi lapar, dia lagi lapar naik koma lah. Beginilah jadinya. Itulah aku bilang. Matius 7 nomor 21 sampai di Alkitab. Ya udah, Matius 7 nomor 21 sampai 23 kau baca itu dulu kau dong. Matius 7 ayat 1 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Terus baca. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Hindu? Siapa? Hindu? Siapa yang bernubuat dalam nama Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang Di sini menjadikan ada- Yesus Tuhan juga siapa? Pengertiannya bukan seperti itu, Mbak Nora. Mbak Noranya harus paham dulu. Coba baca ulang lagi. Bukan setiap orang yang Pembuat kejahatan itu siapa? Itu yang Baca bagus Bu. Di situ ada namanya mengadakan mujizat.
Dalam nama Di situ. siapa? Dalam nama siapa? Mengadakan mukjizat dalam nama siapa? Dalam nama Yesus saya bilang. Nah, itu apa kata Yesus? Aku tidak mengenal mereka, nyalah kamu hai semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus kan? Bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kamu salah paham ini, Bu. Kamu Iya. salah paham. Pasang kamu keluar dari Kristen kamu sampai apa? Itulah. Bang Pong, Kamu wajib salah open. paham, Bu. Loh, baca lagi ayat 21. Kenapa kau bilang saya salah paham, Kak? Kau baca itu bukan setiap orang memanggil aku Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Orang yang melakukan tindakan yang keliru ini pemahamannya, Mbak. Kamu salah paham di sini. Bang Pong, wajib di sini buka kamera. Kalau di Bang Zuma wajib buka kamera. Kalau tidak buka kamera saya turunkan. Orang yang melakukan kehendak Bapakku masuk kerajaan surga. Paulus menjadikan Yesus itu Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab itu Nah. Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan untuk orang yang hidup dan yang mati. Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Ya. Nah, apa kata Yesus? Bukan orang yang memanggil aku Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Terus apa kata orang itu? Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, melakukan mukjizat demi namamu, mengusir roh setan, menyembuhkan orang demi namamu? Aku akan berterus terang kepada mereka. Nyalah kamu, hai si pembuat kejahatan. Aku Dari tidak mana kamu mengenal. tahu itu bahwa Paulus itu masuk neraka atau Paulus itu tidak diterima oleh Yesus? Dari mana kamu tahu itu? Dan Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 24, Kamu ini berhati-hatilah sudah kamu. bilang. Salah tanggap dia. Salah tanggap dia. Loh, apa kata Yesus? Coba baca Matius 24. Ibu, abang baca dulu Matius 24. Matius 24. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Apa kata Yesus? Berhati-hatilah kamu, akan ada orang-orang yang menyesatkan kamu dengan memakai nama Yesus dan mengatakan aku adalah Mesias. Siapa yang datang kepada Paulus Paulus tidak mengaku menyatakan dia Mesias. Paulus tidak menyatakan dia Mesias, Bu. Kamu salah paham di sini. yang bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Damsik itu siapa? Ya Yesus. Tetapi Paulus tidak menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Nah, Paulus mengatakan apa? Dia berjumpa dengan Mesias tidak? Iya, dia berjumpa dengan Mesias. Nah, apa kata Yesus? Oke, kita baca di sininya ya, Bang. Sebentar, Kamu kita salah baca. paham. Sabar, Abang, sabar. Coba buka lagi di dalam Matius 24, Bang. Apa kata Yesus lagi di sini? Coba buka lagi, Bang. Buka lagi, kembali lagi. Nih, apa kata Yesus? Sebentar ya. Matius 24. Ya, sebentar ini. Sebentar. Matius 24. Matius 24 nomor, jaringan saya jelek kali. Nah, kita baca mulai dari ini ya, Bang. Saya baca sedikit. Jadi, dari 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, Di mana itu, Ibu? Di mana? ayat 15, Abang. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, kita baca terus apa kata Yesus. Sebentar ya. Sebentar, kita baca terus, ini panjang. Ketika dibaca terus sampai ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya,
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, ayat 26. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangan Yesus bukan cahaya yang turun, tapi kedatangan Yesus apa katanya? Seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Seperti itu kedatangan Yesus. Tetapi yang datang kepada Paulus, cahaya yang turun. Lagi di situ. Loh, coba baca KPR 9, cahaya yang turun dari langit. Bukan cahaya yang memancar, melontarkan cahayanya. Jelas dalam firman Tuhan tertulis bahwa kenaikan Yesus disaksikan oleh muridnya, seperti itulah keturunan Kenaikan ini dikatakan kedatangan. Aduh bang, yang 27 coba. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Sementara yang datang kepada Paulus itu cahaya yang turun, bukan dilontarkan. Abang, terus. Kamu salah paham di sini. Abang, coba ya. Sekarang saya tanya sama abang. Ya. Yesus mengatakan akan ada Mesias-Mesias palsu. Di mana sudah jelas? Manakah ada orang melihat Mesias mengaku bahwa dia Mesias? Paulus tidak menyatakan bahwa dia Mesias. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yaitu perlu Aduh, saya bilang, Yesus. Aduh, kamu tuli kah? Iya, kan makanya dikatakan sebab Mesias palsu akan muncul mengadakan tanda-tanda mukjizat. Nah, terus apa katanya? Tidak begini, Bu, kuberi pemahaman di sini ya. Di sini menyatakan Mesias, artinya orang yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, maka orang akan menyatakan Mesias sudah datang, tidak menerima Yesus. Di situ artinya yang sesungguhnya kamu makanya pindah dari agama ke tidak paham firman Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya, ketika Mesias ini datang, kita buat Yesus anak Bunda Maria yang datang kepada Paulus, terus Paulus mengajarkan tentang Mesias di sini. Sabar dulu Bang Anak, biar nyambung kita punya diskusi. Oke. Yesus yang datang kepada Paulus, ini Yesus anak Bunda Maria, betul? Kata kau? Oke. Nah, sekarang saya tanya, pengajaran Paulus mengatakan Yesus ini anak manusia sebagai nabi atau Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, kan udah saya bilang, berhati-hatilah kamu sebagai nabi. ada penyesat. Di mana? Coba tunjukkan. Tadi kan sudah saya baca, kamu udah baca Matius 24. Gimana sih? Kamu bilang, Paulus kamu bilang itu penyesat. Aduh, lain dibicarakan. Mengajarkan Yesus. Oke, yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan siapa? Yesus sendiri atau Paulus? Bagaimana pertanyaanmu? Memang harus makan kapurung ini. Udah aku bilang nggak, dia lapar, lagi lapar dia naik komal, makanya nggak nyambung. Aduh, agak boleh gabung ke diskusinya. Sebentar. Ya, udah anak Toraja kau diam dulu lah, anak Toraja. Ya, kayaknya ini aja, Sabang Linus saja, Kanora. Artinya sebenarnya saja. itu saya pahami tadi, artinya itu yang konteks di Matius yang Ibu jelaskan tadi itu yang dia kombinasikan dengan penjelasan Paulus di apa tadi itu Roma ya, di mana tadi dibuka? Di KPR. Ya, di Kisah Para Rasul. Artinya berbeda di Matius itu karena dia kan katakan bahwa harusnya tanda kedatangan Tuhan itu dari ufuk barat ke timur. Nah, yang satu itu kan cahaya dari langit. Nah, ini teman saya tidak paham tadi.
Begitu kan, artinya itu beda kan, beda cara beda cara penampakannya, maksudnya gitu ya Ibu ya. Bukan. Saya kasih tahu. Saya Tanya kasih dulu. tahu bahwa Tunggu dulu, Bu. Kutanya dulu ini Lin. Ya, silakan anak Toraja. Toraja kau diam aja dulu anak Toraja, kau makan kapurung dulu kau sana. Cincong kau, lanjutkan orang. Tanya dulu Lin. Udah kau diam aja dulu kau, nggak nyambung kau lapar kau itu. Nah, kau diam aja begini dulu. Bang Linus ya. Ya. Tadi kan saya sudah kasih tahu bahwa Matius 24 Yesus sudah mencamkan, berhati-hatilah kamu akan ada penyesat-penyesat yang datang mengaku membawa nama Mesias. Betul, Aku ya. adalah Mesias. Ya. Jangan kamu percaya. Itu kata Yesus, jangan kamu percaya sebab yang datang nanti mengaku aku adalah Mesias itu adalah si penyesat. Penyesat ya. Dia menyesatkan banyak orang-orang pilihan. Nah, Ya. salah satunya yaitu melakukan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat. Ya, betul. Ya. Nah, yang berjumpa, yang mengaku Mesias itu adalah si Paulus. Ya. Ketika Ya. dia berjalan ke Damsyik. Ya. Kata Yesus, berhati-hati. Kalau dia mengatakan, aku ada di padang pasir. Jangan kamu percaya. Aku ada jangan kamu percaya. Kan Ya. itu kata Yesus. Sebab kedatangan Yesus seperti nanti cahaya yang dilontarkan dari timur sampai pergi kepada barat. Kan itu kata Yesus. Nah, sementara cahaya yang datang kepada Paulus itu yang turun, bukan Ya. yang cahaya yang dilontarkan. Coba bayangkan, Bang. Dari timur ke barat itu jauh. Betul ya. Jadi Sementara cahaya yang datang kepada Paulus dengan orang-orang yang bersamanya itu dari langit turun katanya. Kan begitu. Nah, ajaran Paulus ini ajaran apa? Ajaran Paulus ini mengatakan di dalam Roma 14 nomor 9, dia mengatakan Yesus itu harus mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu adalah Paulus. artinya Bahkan Paulus mencatatkan dalam KPR 2 nomor 36, Yesus yang engkau salibkan itu sudah dijadikan Tuhan dan Kristus bagimu. Makanya kata Yesus, berhati-hati akan ada ajaran-ajaran sesat. Makanya Yesus palsu Ya. yang di gereja, pertanyaan, Jadi- apakah Yesus anak Bunda Maria atau Yesus yang katanya Paulus bertemu dengan Paulus di padang gurun yang perjalanan ke Damsyik yang kalian sembah di gereja, itu yang dipertanyakan. Karena Yesus anak Bunda Maria tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan, tetapi utusan. Sementara Yesus yang bertemu dengan Paulus di padang gurun, itu ajaran Paulus adalah itu Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Dia yang sudah mengatakan Yesus Tuhan. Sementara murid-muridnya tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku diutus oleh engkau. Jadi murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Sementara Paulus ketika ketemu dengan suara yang mengaku Mesias, siapakah engkau itu Tuhan? ya, jadi Kamu, silakan. ya, jadi pertanyaannya adalah bahwa Yesus yang ada di gereja itu yang disembah orang Kristen sekarang itu menurut Ibu palsu, maksudnya gitu. Bukan menurut saya. Sekarang yang dipertanyakan, Yesus yang kalian sembah di gereja, apakah Yesus anak Bunda Maria atau Yesus yang katanya yang bertemu dengan Paulus di padang gurun? Sebenarnya sama aja Bu, hanya memang proses bertemuannya beda, dan konteks itu dalam memahami firman Tuhan perlu memahami konteks Bu dalam menafsir. Nah, di konteks apa yang Ibu jelaskan di Matius 24 itu konteks air saman Bu. Ketika air saman menjelang air saman nanti itu akan ada guru-guru palsu. Itu maksudnya di situ. Nah, konteks di Kisah Para Rasul adalah ketika
dalam perjalanan Paulus ke Kau Damaskus. jawab, Bang. Sebentar, Abang. Itu konteks akhir zaman, Abang. Konteks akhir zaman tidak ada Ya. sekarang orang yang mengaku Mesias, Abang. Ini yang pada waktu di zaman Yesus. Karena Nabi Banyak, Muhammad SAW. banyak. Kalau ini untuk hari ini ya, ada banyak Bu. Tapi saya hanya dengar dan banyak. Pernah di Meko itu Bu, ada yang pernah mengaku di Meko di daerah Sulawesi Tengah ya, Meko ya. Ya. Bukan itu, Abang. Itu Kristen, Abang. Abang, itu Kristen yang kalau kau katakan, Abang. Yang menanti kedatangan Mesias ini kaum dari mana, Abang? Ya. Yang menanti kedatangan seorang Mesias ini siapa? Kristen atau Yahudi? Yang menanti kedatangan Mesias ya kita lah. Dan memang hari ini Kami nggak nanti kedatangan Mesias, Abang. orang Kristen ya. Abang, kalian menanti, coba simak perkataan saya baik-baik. Yang menanti kedatangan Mesias ini suatu peringatan untuk kaumnya Yahudi, Bang. Makanya dia katakan akan ada nabi-nabi palsu, Mesias palsu, Bang. Mesias palsu, Bang. Sebentar dulu, Bang. Jadi Biar menurut- kita dapat poin. Sebentar dulu, Bang. Ya, jadi- Yesus mengatakan, sabar dulu, Bang. Yesus mengatakan akan ada penyesat yang mengaku Mesias, Abang. Kenapa dia katakan Mesias? Karena orang-orang Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias. Sementara Kristen bukan menanti kedatangan Mesias, Bang. Yang dinantikan Kristen ini adalah kedatangan Tuhan. Yang mereka yakini Ya. Tuhan itu akan menghakimi. Sementara Yesus mengatakan akan ada Mesias palsu. Artinya juru selamat palsu, Bang. Bukan Tuhan palsu, Abang. Ya. Makanya itu yang menanti kedatangan Mesias ini Kristen atau Yahudi? Yang menanti kedatangan Tuhan sebenarnya Yahudi. Karena mereka tidak percaya sama mereka Jadi dan Abang, mereka sebentar, Abang. Jadi kalau Abang mengatakan memang Yahudi yang menantikan, nah Yesus mewanti-wanti kepada orang-orang Yahudi sebenarnya akan ada datang mengaku Mesias. Nah, kalau Kristen ini disesatkan, yang datang ini adalah Tuhan. Makanya saya bertanya sekarang, siapa yang mengajarkan bahwa kedatangan Tuhan itu akan ada yang kedua kali? Alkitab. Tunjukkan Alkitab data. kan yang mengatakan kedatangan. Tunjukkan data. Baik. Ya. Tunggu. Bang Linus Ya. fokus aja Bang, jangan baca typingnya Bang. Nanti Abang sakit hati. Typingan netizen di bawah tuh mengerikan sekali ya Bangku. Jangan kau baca ya. Kau fokuslah kau cari dalilnya. Fokuslah kau diskusi sama Kak Nora. Bingung-bingung dia ku tengok. Karena dia baca itu. Baca typing. Ya. Ini siapa yang naik lagi ya, yang bisa menggantikan ya? Aku paling habis Jumatan aku insya Allah Kak. Ini udah nyampe aku. Ya habis Jumatan sama duluan Bang Zuma lah. Oh iya. Tapi siapa tahu Bang Zuma mau makan kapurung dulu. Oh, enggak lah. Aku juga kasih naik lagi kapurung. Malas ke saya kasih naik kapurung ya. Mau kalian kasih naik si kapurung? Saya kasih naik ya. Kaget kepala aku tiba-tiba apa tuh KPR kapurung kata. Aku kaget juga aku kan sambil nyetir kan sambil nyetir tiba-tiba KPR kok jadi kapur. Nah, kayaknya saya bilang waktu dia bilang kapurung itu ketawa betul saya. Ini mengatakan Ya, kapurung. ini coba Ya. Ibu di Yohanes 14 ayat 3. Yohanes, oke. Bacakan Abang.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu bicara sorga. Di situ Betul. ujungnya dia. Maksud saya begini, di mana ada ajaran Yesus yang dia datang itu akan datang sebagai Tuhan, Abang. Karena kalian mengimani Yesus datang kedua kali itu sebagai Tuhan untuk menghakimi. Betul tidak? Oh iya iya. Oh saya kira bukti kedatangannya. Ya, sementara Yahudi menanti kedatangan Mesias, yang dimana Mesias itu adalah juru selamat, bukan Tuhan. Karena orang Yahudi tidak pernah mengatakan juru selamat itu adalah Tuhan, tapi mereka meyakini juru selamat itu adalah seorang nabi, raja besar. Gitu loh. Anak Toraja, udah makan kepurung kau? Ya, makan kapur, Bu. Aku bilang, sengit kau itu. Aduh, gacet. Anak Ayo, Batak, anak Toraja. mandi kalian, biar cepat Jumatan. Kak Nora, aku izin dulu ya, Kak Nora. Kak Nora, aku izin ya. Ini mau Jangan, Bang. Kita di sini diskusi. apa kau diskusi? Kau enggak layak diskusi sama aku. Jumatan gila. Kau mau Jumatan ini. Kupikirnya. Kau makan kapurung aja kau anak Toraja, enggak cocok kau diskusi di sini. Nggak apa-apa. Saya cuma ngasah otak di sini, bukan. Iya, nggak salah. Ngasah Ya, otak. aku turun dulu ya, Bang Toraja, Kak Nora. Kak Nora, aku turun ya. Bosku, mantap. Bu, coba lihat di 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Saya bacakan, Bu ya. 2 Timotius 4 ayat 1. Iya. Saya bacakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Situ ada yang menghakimi orang yang hidup dan yang akan mati. Jadi nanti ketika Yesus datang, dia akan menghakimi, Bu. Dia bersifat sebagai hakim. Kedatangannya yang pertama itu adalah dia datang untuk lahir ke dalam dunia menyelamatkan manusia. Tapi kedatangan yang kedua yang kami imani dalam Kristen adalah bahwa dia akan datang menghakimi orang yang mati dan orang yang hidup dan yang akan mati. Karena kita semua, menurut keyakinan kami, bahwa semua ada manusia yang tidak akan mati sampai ketika Kristus datang yang kedua kali. Oke, sudah. Apa? Ya. Nah, ini kata Paulus, catatan Paulus ini ya, di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan menghakimi. Abang, yang saya tanyakan begini, Ya. Bang. Mana dia? Abang Linus. Saya saja, Bu. Oh, tidak. Kau makan saja kapurung. Kau makan saja kapurung. Kan? Kasih Kau makan saja itu kapurung. Kau makan saja itu kapurung daripada sakit telinga saya dengar kau ngomong. Kau tidak paham itu. Kau makan saja kapurung banyak. Baru kasih dia punya banyak-banyak. Kau makan saya dulu kapurung. Ini kenapa ini Abang Linus? Abang Linus, kenapa kau lari lagi? Ini yang saya minta data, Abang Linus, di mana Yesus mengatakan dia datang itu sebagai Tuhan. Dia seperti itulah kedatangan anak manusia, bukan Tuhan. Bahaya nih si kapurung Kau dia. Jaringannya kah? Atau jaringan siapa nih? Kemana si Linus kapurung? Takut tidak ada tertulis di dalam Alkitab itu, Bu. Tidak ada tertulis dalam Alkitab kedatangan Yesus sebagai Tuhan, toh? Nah, ada tapi kamu tidak terima di situ. Di mana kau bilang tidak ada tertulis di Alkitab seperti itu? Terus tertulis apa sebenarnya? Di situ tertulis, akulah Tuhan dan guru. Katamu itu tepat, akulah Tuhan. Kapurung memang kalau kapurung
Saya tanya tadi sama Linus, di mana tertulis Yesus datang itu sebagai Tuhan. Karena Yahudi menantikan kedatangan Mesias. Makanya Yesus sudah bilang, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Sebab akan ada Mesias-Mesias palsu. Nabi-nabi palsu datang memakai namaku. Oh, orang Kedatangan Yesus itu sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan. Matius 24 tadi sudah kita baca. Kedatangan anak manusia seperti cahaya yang dilontarkan, ya cahaya yang dari langit, dari cahaya dari timur dilontarkan ke barat. Seperti itulah kedatangan anak manusia. Naikkan Ibu. Kau kemana saja Linus? Tiba-tiba kau menghilang betul itu Bu, orang Yahudi tidak banyak yang tidak percaya tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias. Makanya Alkitab menulis kalau ada yang Yesus sebagai Tuhan. ya, Linus tidak bisa aku naikkan kau Linus. Kenapa ini Linus? Jaringan kau atau bagaimana kau? Kau kena peringatan mungkin ya Linus? Ini dia. takut dia itu Bu, tidak ada. Tidak ada takut kau kurang asam kau jangan tuh. Nah, sorry tidak tahu, mungkin jaringan saya turun. Mungkin jaringan. Iya. Jaringan belum anak Toraja Covid dia kurang ajar. Iya, Pak, bertobat kau anak Toraja. Sama-sama kita orang Toraja kamu itu ini Toraja. Tinggal di mana sih Bos? Ande dukubai na. Ayo, di Yesus itu Pak yang dukubai Bos. Muhina ki itu. Teror ini tuh. Sama-sama. Pica-pica saya. Dah. Ya, Bang Linus, yang saya minta data, di mana Yesus mengatakan dia datang itu sebagai Tuhan. Iya. Maksudnya dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, begitu maksudnya? Tuhan dengan raja berbeda. Masa Tuhan kau bilang raja, cumananya kau ini? Nah, kan? Yang kayak begini nanti turun lagi si Linus. Tidak ada Bu, datanya. Tidak ada dong. Jadi siapa yang mengajarkan Yesus datang sebagai Tuhan? Kami hanya ini mana? Coba Ibrani 1 ayat 8 Bu. Ibrani siapa penulisnya? Abang Linus. Tidak ada penulis Ibrani, terus bagaimana kalian menjadikan itu data referensi kalian? Buka dulu itu kitab Ibrani, tidak ada kitab Ibrani di situ. Kitab Ibrani itu tidak jelas siapa penulisnya, itu tidak bisa menjadikan referensinya sebagai data secara tekstualitas. Tidak, itu berdasarkan kajian-kajian dari Bapak Gereja dan melalui proses. Itu masuk ke dalam. Walaupun itu tahapannya lama baru dia masuk Bu. Dan kami akui itu sebagai kanon. Linus, sejak kapan firman Tuhan menjadi kajian-kajian dari bapak-bapak gereja? Artinya kan begini Bu. Itu ada namanya kanon Alkitab. Jadi pertama ada yang dinafaskan itu atau diilhamkan itu Alkitab. Kemudian nah gimana sih mau Bawa dikanonkan di konsili dari gereja namanya kalau firman Tuhan murni firman Tuhan. Iya, Bukan dari persekutuan dari konsili yang akhirnya diputuskan menjadi firman Tuhan. Bukan, itu bukan diputuskan di situ, Bu. Itu bukan diputuskan di situ, tapi dilihat mana yang berdasarkan kajian-kajian yang memang betul-betul itu adalah karena itu kan waktu itu kan banyak firman banyak yang beredar. Salah satu yang beredar di situ termasuk Injil Barnabas, Injil Thomas, itu kan tidak diakui. Abang, saya tanya, Ibrani ini siapa yang catat? Ibrani, memang tidak jelas siapa penulisnya Bu, tapi itu masuk. Kalau tidak jelas, kenapa itu menjadi acuan data kau untuk saya? Karena masuk ini Alkitab kami ini, ada Ibraninya Bu. Alkitab itu kau pertanyakan sama pendeta, Bapak Pendeta. Begini Abang Linus, dengarkan saya dulu sedikit Begini Abang Linus. Itu dipertentangkan itu, kami sudah akui Bu, dan itu firman Allah. Abang Jadi Linus, dengarkan saya. Dengarkan saya. Mengakui bahwa 66 kitab Abang itu firman dulu, Allah. Abang Linus. Tidak ada lagi Abang tambahan. Abang Saya Linus, baca Ibrani 1 ayat 8 Bu, bukti bahwa Yesus Abang Linus. Oi. tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Tentang anak, siapa anak? Yesus. Kan kau dengar itu Toraja kan, ketika dia ngotot TikTok yang harus langsung turun dia. Kenapa itu Bu? Saya baca ya,
penulis kitab surat Ibrani tidak diketahui secara pasti anonim. Tidak diketahui secara pasti, artinya anonim. Di dalam naskah asli maupun isi surat tersebut, sang penulis tidak mencantumkan namanya. Seperti yang dirangkum dalam situs Sabda, identitas penulisnya sudah tidak diketahui sejak akhir abad pertama Masehi. Sejak akhir abad pertama. Dengarkan, pandangan sejarah dan teologi sejak zaman gereja purba hingga masa kini, para ahli teologi memiliki berbagai pandangan dan spekulasi mengenai siapa orang yang menulis kitab Ibrani. Bukan Paulus. Walaupun gaya bahasanya tinggi dan teologis, sebagian besar sarjana modern sepakat bahwa gaya penulisan Yunani dalam Ibrani berbeda dari gaya surat-surat Paulus yang biasa. Kandidat populer. Beberapa nama sering diajukan oleh para bapak gereja dan ahli sebagai penulis potensial, antara lain Apolos, karena kefasihannya dan pemahamannya yang kuat tentang perjanjian lama, Barnabas atau Lukas. Nah, ini masih ragu-ragu. Pandangan tokoh masa lalu. Origenes, seorang bapak gereja kuno, pernah menyatakan bahwa hanya Tuhan yang tahu siapa pelaku sesungguhnya di balik pena surat tersebut. Ini kalau di dalam Islam, Allahu alam, itu katanya Allahu alam, hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah yang tahu siapa penulis. Nah, ini Origenes, seorang bapak gereja kuno, kalau dia ditanya, bapak gereja ini Origenes, bapak gereja kuno, siapa yang menulis kitab Ibrani? Kalau di dalam Islam, Allahu alam, artinya apa? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi bagaimana mau kalian jadikan itu data acuan? Yang terlalu banyak tahu, Bu. Nanti sakit perut itu ya. Kalian sodorkan kitab Ibrani. Saya tanya, siapa penulis kitab Ibrani? Jawab bapak gereja abad kuno. Dia katakan apa? Allahu alam, Nora, hanya Tuhan saja yang tahu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.